Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Assalam TV yang berbahagia, manusia sering dihadapkan pada suatu dilema antara iman dan kenyataan. Misalkan saja ketika berbicara muamalah, ketika berbicara perniagaan, padahal Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa antara haram, subhat dan halal. Tetapi dalam keadaan tertentu bisa saja ingin mendapatkan untung yang banyak, untung yang besar, atau kebalikannya dalam keadaan yang terjepit, kebutuhan semakin tinggi selangit, sehingga keimananlah diuji. Terkadang ketika iman belum kuat sehingga rela memilih hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang menjadi pelanggaran-pelanggaran syariah. Dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan misalkan, di situ sudah jelas Allah begitu rapihnya mengatur hubungan mahram dan khairu mahram. Tetapi terkadang bagi yang muda ataupun yang sudah tidak muda lagi, susah sekali untuk mengendalikan syahwatnya. Berawal dari seorang wanita yang begitu mudahnya mengubar aurat di mana-mana, dan ditambah dengan seorang laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangannya, sehingga terjadilah perzinahan yang dilarang oleh agama. Hal ini senada dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang Arab Badui. Qalatil a'rabu amanah. Aku seorang yang beriman, kata orang Badui, Arab Badui tersebut. Apa kata Allah? Dia belum beriman, dia hanya Islam. Karena apa? Iman belum masuk ke dalam hatinya. Sahabat, ini yang menjadi problematika. Iman hanya pengakuan semata, iman hanya sebatas teori, iman hanya di kepala. Belum sampai masuk ke relung jiwanya, belum sampai menjadi sebuah keyakinan yang utuh dalam hati. Sehingga iman tidak menjadi sebuah energi ketika dihadapkan suatu permasalahan. Karena masih teori, sehingga permasalahan itu mengambil solusinya pun berdasarkan logika, berdasarkan hawahu, berdasarkan keinginan semata, sehingga bukan berdasarkan dari keimanan. Lalu bagaimanakah iman tersebut menurut Al-Quran? Allah telah berfirman di Quran surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi rabbiha wa yadribul amsala linnas ta'allahum yatadzakkarun. Dalam ayat tersebut Allah ingin menggambarkan, memperumpamakan, mengilustrasikan bahwa keimanan itu seperti pohon, laksana sebuah pohon. Pohon yang kita setiap hari bisa melihatnya. Allah ingin menggambarkan iman itu laksana pohon, sehingga kita bisa lihat struktur pohon itu dari mulai akar, batang, dan buah. Asluha sabit, akar yang kuat. Asluha sabit, akar yang kuat. Akar merupakan komponen dalam pohon yang sangat penting, karena dari akar yang kuat inilah mampu menopang, melahirkan batang yang kokoh. Akar memang tidak terlihat. Akar ini adalah unsur batin ya, yang tidak terlihat, namun sangat menentukan bagaimana kualitas sebuah pohon. Karena akar inilah yang mengambil nutrisi dari seluruh tanah untuk bisa disalurkan ke batang sampai ke buah. Apa jadinya ketika akar itu bermasalah? Pasti pohon itu akan bermasalah juga. Tapi ketika akar itu sehat, pasti pohon itu pun akan tumbuh subur dan berbuah. Akar adalah unsur batin, unsur keyakinan kepada Allah SWT. Seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah, itulah keimanan kita. Dan bukti akar yang kuat, lahirlah batang yang kokoh. Asluha sabitu wa faruha fis sama. Batang adalah unsur lahiriah, unsur yang terlihat. Ekspresi dari sucinya keyakinan kepada Allah SWT akan melahirkan sebuah cita-cita yang luhur. Wa minan nasi may yashri nafsahu li ibtigha'a mardatillah.
dan ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mengharap mardotillah, sehingga pandangannya lurus, ada nilai-nilai transendental kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Yang di situ akhirnya dari akar yang kuat, batang yang kokoh menghasilkan buah. Kullahin bi'idni rabbiyah, akan menghasilkan buah di setiap musim. Sehingga keyakinan yang utuh dengan tujuan yang lurus itulah akan melahirkan amal soleh. Ketika dihadapkan suatu permasalahan, keyakinan kepada Allah, landasan iman inilah yang menjadi landasan berpikir, sehingga dengan landasan iman akhirnya bisa menentukan sebuah solusi. Berbicara ekonomi, ketika ekonomi sulit, maka tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Ada keyakinan Allah sebagai Ar-Razzaq, sehingga apa yang dilakukan, dia akan melakukan, memberdayakan apa yang ada dalam dirinya untuk bisa menerima qadarullah dan melakukan usaha semaksimal mungkin, dan tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah, sehingga tidak ada sedikit pun terbesit untuk melanggar perintah Allah. Kenapa? Karena tujuannya mengharap ridha Allah tidak akan mungkin tercapai ketika dalam aplikasinya, dalam prakteknya melanggar perintah Allah. Sehingga iman, keyakinan dalam hatinya menjadi sebuah energi dalam melakukan perbuatannya, menjadi takut kepada Allah, takut tidak mengharap, takut tidak mendapatkan ridhonya, sehingga tidak rela imannya digadaikan dengan urusan duniawi. Begitupun ketika berhadapan, ketika mengendalikan hawa nafsu, Allah telah mewadahi dalam sebuah pernikahan yang suci. Pernikahan inilah sebagai solusi untuk mengekang hawa nafsu, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang ingin berzina. Coba kita pahami bersama, seorang laki-laki yang ingin berzina terhadap seorang gadis, sesungguhnya dia tidak akan mau anak gadisnya dizinahi oleh orang lain. Begitu juga seorang suami yang akan menzinahi istri orang, pasti dia tidak akan terima ketika istrinya dizinahi oleh suami orang. Apalagi seorang yang ingin menzinahi seorang ibu, bahkan dirinya pun tidak akan rela ibunya dizinahi oleh orang. Itulah fitrah manusia. Ketika apa yang dilakukan itu berdasarkan keimanan, maka itu akan menjawab segala tantangan. Oleh karenanya, sahabat Aslam TV rahimani wa iyyakum, mudah-mudahan segala permasalahan yang ada hanya menggoncangkan batang, tidak sampai mencabut akar-akarnya. Ketika akar itu kuat, ketika keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Dan mudah-mudahan justru dengan ujian tersebut akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.